Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas X3E yang beranggotakan Nursyahwa Islamiyah, Sarah Humairah, dan Yogi Septiani akan membahas tentang ukuran nilai letak dan pusat data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal berarti sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. A. Rata-rata menghitung min. Menghitung rata-rata data tunggal dibedakan antara dua tunggal yang berfrekuensi 1 dengan data tunggal yang berfrekuensi lebih dari 1. Ini adalah rumus untuk yang rata-rata atau min. Kita ambil contoh soal dari data tersebut dan 55. Nah, minnya berapa? Data ini ditambah per ini nggak usah diurutin juga nggak apa-apa. Nah, n-nya itu ada berapa data? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 60,2 untuk minnya. B, yaitu median. Menghitung median data tunggal dengan cara mengurutkan data-data dari yang paling terkecil sampai dengan data yang terbesar. Atau sebaliknya, kita menghitung dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Rumus median yaitu Mi 1/2 buka kurung N plus 1 tutup kurung. Nah, untuk N di sini adalah jumlah data. Kita bisa ambil contoh, misalnya diketahui 65,70, 90,40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Nah, berapa mediannya? Berarti kita harus hitung. Yang pertama kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80, 90. Sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, langkah keduanya cari posisi median dengan rumus. Masukkan rumus yang tadi. Nih, 1/2 N-nya itu udah berapa semuanya? Berarti 9 tambah 1/2 10. Berarti 5 kan hasilnya. Nah, 5 ini apa? Yaitu posisi data ke-5. Nah, posisi data ke-5 ini harusnya sudah terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, median ya. Modus atau MO adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Menghitung modus dengan data tunggal dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Penggunaan modus bagi data kualitatif maupun kuantitatif dengan cara menentukan frekuensi terbanyak di antara data yang ada. Sebagai contoh seperti berikut. Ketahui nilai ujian akhir semester UAS pelajaran statistika bagi 10 mahasiswa sebagai berikut: 40, 60, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, dan 90. Maka, berapa modus nilai pelajaran statistika tersebut? Jawabannya adalah modus nilai UAS statistika yaitu nilai 60 karena nilai 60 muncul
sebanyak 4 kali. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Mencari kuartil data tunggal dengan cara 1. Menyusun atau mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. 2. Menentukan posisi kuartil dengan menggunakan rumus Q sama dengan nilai ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4, di mana I adalah 1, 2, 3, sedangkan N adalah jumlah data. Sebagai contoh seperti berikut. Ini adalah data nilai statistik dari 13 mahasiswa, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. Carilah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, pertama kita urutkan data dari data terkecil. Cara 1, pertama 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. Setelah itu kita cari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan cara kuartil 1 rumusnya itu nilai yang ke rumusnya itu I N tambah 1 dibagi 4. Karena kita nyari kuartil 1, jadi nilai ke 1 N itu jumlah data. Berarti 1 ditambah N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tambah 13 tambah 1 dibagi 4. Hasilnya itu 14 per 4 disederhanakan jadi 31/2. Jadi nilai ke 3 1/2. Berarti rata-rata dari X3 berarti dari data ketiga, dan ini setengah itu berarti satu data selanjutnya, dan X4. Jadi Q1 sama dengan setengah X3 ditambah X4. Setengah X3 itu data ketiga, 1, 2, 3, 40 ditambah 45 sama dengan 42,5. Untuk mencari Q2 sama dengan nilai ke 2 dikali jumlah data 13 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nilai ke 7 berarti sama aja nilai X7. Jadi
kuartil 2 sama dengan X7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Mencari kuartil 3 sama dengan nilai ke 3 dikali 13 plus 1 dibagi 4 sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan 10 1/2. Berarti nilai ke 10,5 berarti rata-rata dari X10 dan X11. Jadi kuartil 3 sama dengan setengah X10 tambah X11 sama dengan setengah X10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80 ditambah 85 sama dengan 82,5. Selesai. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Adapun rumus desil yaitu DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9. Selanjutnya kita akan menjawab contoh soal pada desil yang ditanyakan desil 6. Langkah pertama yaitu kita mengurutkan data-data ini menjadi 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus, di mana rumus desil yaitu DI sama dengan I N plus 1 per 10. I-nya ini kita ganti dengan 6. D6 sama dengan 6, 10 plus 1, dimana 10 ini adalah jumlah dari banyaknya data-data ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, jadi kita tulis di sini 10. Lalu per 10. D6 sama dengan 6 dikali 11 per 10, yaitu jadinya 6 per 10, jadinya 6,6. Maka D6 sama dengan 6,6 jawabannya. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar hingga menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dapat dirumuskan menjadi PI sama dengan data ke I N plus 1 per 100, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 100. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan soal persentil. Langkah pertama masih sama dengan yang desil, yaitu kita mengurutkan data-data ini menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 75, 80,
dan 90. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, di mana rumus persentil yaitu PI sama dengan I N plus 1 per 100. I ini diganti dengan 20. Jadi P20 sama dengan 20. N ini jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 plus 1 per 100. Selanjutnya P20 sama dengan 20 kali 11 per 100 sama dengan 220 per 100, yaitu 2,2. 2,2 ini letak nilai persentil. 20 berada di urutan data ke 2,2. Selanjutnya kita akan mencari nilai data ke 2,2 ini. Kita bisa cari dengan P20 data ke 2 ditambah 0,2 data ke 3 dikurang data ke 2. 2 ini didapat dari sini ya, dari depannya. 0,2 ini jadi 2,2 dikurang 2 gitu. Selanjutnya yaitu data kedua berada di 40 ditambah 0,2 data ketiga yaitu 45 dikurang data kedua 40 lagi. Selanjutnya 40 ditambah 0,2 dikali 5. 0,2 kali 5 1 ya. Berarti 40 ditambah 1 sama dengan 41. Maka ini adalah nilai data ke 2,2. Ada di 41. Berarti letaknya itu ada di sini gitu. Ini persentil ke 20 sama dengan 41.